Dan sekarang, kita mengalami keadaan yang sama, di mana mereka memperkenalkan model ini, dan jelas akan ada satu hari untuk beristirahat. Ya, hari apakah itu, Martin? Minggu. Pastinya hari Minggu. Dan karena ini merupakan pekan bekerja 6 hari, dan hari Minggu menjadi suatu hari beristirahat wajib jika sudah diberlakukan. Pada dasarnya sudah tertulis di wilayah abu-abu. Maka tidak ada kesempatan bagi Anda untuk memilih hari lain, benar? Ya. Jadi ini sangat menarik. Dapatkah ini menjadi model bagi negara lainnya? Mereka menanyakan hal ini. Dalam kenyataannya, di tahun 2009, mereka telah memutuskan hal ini akan menjadi model, karena ini dipaksakan oleh kuasa perbankan yang menalangi mereka. Jadi suatu perkembangan yang sangat menarik. Martin, ada juga perkembangan menarik lainnya di negara Amerika Serikat, di mana negara bagian Louisiana telah memutuskan bahwa menjadi aturan wajib untuk menempatkan 10 hukum kembali ke ruangan sekolah. Gubernur dari Partai Republik, Jeff Landry, menandatangani suatu hukum dari aula sekolah Katolik pekan lalu. Ini sangat menarik. Ini nampaknya tidak terpisahkan dari sistem Katolik. Setelah mengumumkan dia tidak sabar untuk dituntut. Dengan menetapkan negara bagian Louisiana menjadi yang pertama, untuk mewajibkan 10 hukum di sekolah-sekolah. Nah, ini merupakan alat tes untuk pemisahan antara gereja dan negara. Benar, ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk diamati. Ini telah menjadi langkah awal. Ya, tetapi ini menimbulkan gejolak, benar. Sangat provokatif. Baiklah, dan dia mengatakan, tidak sabar untuk dituntut. Mengapa? Karena pemikirannya ialah untuk membawa isu ini hingga ke Mahkamah Agung. Sesungguhnya, hal yang mereka inginkan adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Bahwa hal ini tidaklah melanggar pemisahan gereja dan negara. Tepat sekali, dan juga tidak melanggar amandemen pertama. Dan jika sedikit berspekulasi, siapakah yang menjadi mayoritas di Mahkamah Agung? Para penganut Katolik. Undang-undang di Louisiana mewajibkan semua sekolah untuk menampilkan teks persis seperti yang tertulis di dalam 10 hukum. Dibuat dalam sebuah poster atau dokumen yang diberi bingkai, dengan ukuran minimal 11 inci x 14 inci, dengan memakai jenis huruf yang besar dan mudah dibaca. Josh Horlands, yang memiliki 2 anak di sekolah dasar negeri New Orleans, mengatakan bahwa versi 10 perintah Allah yang disetujui oleh negara bagian Louisiana tidaklah sama dengan hukum yang saya ketahui dan oleh semua orang Yahudi. Sebagai contoh, tampilan yang mengeja nama Tuhan. Meskipun demikian, sangat menarik untuk membacanya dari auditorium sekolah Katolik. Nah, dunia sesungguhnya mematuhi hukum Katolik, karena mereka menyucikan hari Minggu. Ya, itu adalah hukum Katolik, seperti yang pernah kita bahas, itu bukan hukum Alkitabiah. Jadi 10 hukum yang akan dipajang, merupakan perwakilan dari versi Katolik. Tentu saja. Benar, ini bukan versi Alkitabiah. Khususnya mengenai hukum keempat, mereka menaruh versi yang pendek. Benar. Tapi disinilah titik keberadaan kita. Adanya dorongan untuk membawa agama kembali masuk ke dalam sistem. Benar. Lanjut kita baca, Rahel Lasser, yang memiliki kelompok Amerika Bersatu untuk pemisahan gereja dan negara, berargumen di Mahkamah Agung dalam uji coba amandemen pertama yang besar pada tahun 2022. Mengatakan, hukum Louisiana adalah contoh utama dalam paham nasionalis Kristen, yang sedang digalakkan di seluruh negeri ini. Dari aturan wajib menampilkan keagamaan di sekolah-sekolah hingga mendukung pelarangan buku-buku dan menyiapkan pendeta-pendeta di sekolah-sekolah. Ideologi politik merupakan ancaman mendasar bagi demokrasi kita, katanya. Jadi adanya tantangan besar. Apakah ini pertentangan antara Raja Utara dan Raja Selatan? Tentu saja, karena ini merupakan contoh utama. Baiklah,
Jadi adanya isu ideologi yang berjalan di belakang layar akhir-akhir ini. Dan di sini adanya kartun politik yang dipublikasikan. Dan ada seorang guru dengan sesuatu di tangannya dan dia mengatakan, di sekolah-sekolah, ini keterlaluan, dan dia menutupnya dengan poster ini. Jadi apakah ini persoalan moral? Tentunya. Dan ini kembali menjadi contoh utama pertentangan Raja Utara melawan Raja Selatan. Dua ideologi. Jika Anda telah menghancurkan ideologi Raja Selatan dengan menjadikannya dari yang luhur ke yang konyol. Dan pada dasarnya inilah argumennya, ada banyak isu seperti transgender dan sebagainya. Semua ini ada untuk membuat orang gelisah, dan mendorong orang-orang ke suatu arah. Ini adalah dialektika Hegel yang bagus. Dan sangat mudah untuk mengikuti arus. Anda akan terhisap ke dalamnya. Dan membuat Anda menjadi sasaran. Khususnya ketika Anda membaca Alkitab, ketika Anda orang Kristen, maka ini yang akan menghisap dengan sangat cepat. Baiklah, apakah ini mengenai penyembahan? Ya, benar. Memang ini mengenai penyembahan. Ada hal lain di sini, ketika Anda melihat hal yang digambarkan dalam kartun ini. Jika Anda melihat dua loh batu. Apakah sama seperti dalam Alkitab, 5 hukum di satu loh batu, dan 5 hukum lainnya di loh batu satunya lagi? Tidak. Harusnya 4 hukum dan 6 hukum. 4 hukum dan 6 hukum. Dan yang paling panjang, dalam loh pertama ialah mengenai kewajiban Anda kepada Allah. Dan hanya 4 hukum, hukum keempat adalah hukum Sabat. Tetapi di sini ada 5 di masing-masing loh batu. Dan pastilah Anda merasa yakin, hukum Sabat bukanlah Sabat yang sesungguhnya, melainkan hari Minggu, benar? Ya. Karena ada banyak pergerakan yang mengkaitkan hari Minggu kepada isu. Tepat sekali, itulah satu-satunya hukum yang menyatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sampai di situ saja, jadi tidak mengkaitkannya kepada hari ketujuh, ketika dikatakan, Allah yang menjadi penciptamu. Baiklah, jika hal ini menjadi hukum negara bagian, dan sama seperti versi Katolik, maka siapa yang menerima penyembahan? Gereja Katolik. Gereja Katolik yang menerima penyembahan, dan mereka menyembah binatang ini. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa mereka menyembahnya? Dan di ayat lain dalam Alkitab dikatakan, kepada siapa Anda patuh, Anda tunduk kepada dia. Jadi ketika Anda patuh kepada jalan yang salah, maka Anda tunduk kepada jalan yang salah, benar? Benar. Jadi apakah ini merupakan isu keagamaan tentang penyembahan? Dan hal ini telah digambarkan sedemikian rupa sehingga orang-orang menjadi gusar dan siap untuk mengambil tindakan hukum sendiri. Benar. Jadi adanya banyak orang yang mendukung dan setuju, demikian juga di pihak sekuler. Tetapi ada juga yang melihat tanda bahaya, seharusnya tidak adanya perundang-undangan bagi hukum Allah. Ya. Tapi masalahnya ialah, orang-orang yang melihat adanya ketidakberesan ini, malangnya ada di pihak yang bersifat banci. Dan pihak yang mendukung aborsi, dan pihak pendukung transgender dan seterusnya. Mereka tidak melihat topik permasalahan yang sesungguhnya. Topik permasalahannya ialah, siapa yang Anda sembah? Sistem, hukum dunia dan isu moral, atau Allah, itu topik permasalahan sesungguhnya. Jadi mungkin kita bisa kembali menegaskan, jangan terhisap ke dalam hal ini. Ya, jangan terhisap ke dalam ideologi. Mungkin secara pribadi Anda akan berkata, wah, saya sangat senang, 10 hukum kembali dihargai. Tetapi Anda tidak bisa bersukacita jika memakai 10 hukum yang salah. Itu masalahnya. Baiklah. Jadi mereka merujuk dalam artikel tersebut bahwa adanya kemunculan paham Kristen nasionalis. Kita sudah membahas hal ini sejak dulu. Tapi Anda tidak bisa memisahkan paham nasionalis Kristen dari dominionisme. Benar. Mereka sangat erat terkait seperti anak kembar Siam. Ya, tidak bisa dipisahkan.
Paham nasionalis Kristen bisa merupakan suatu pemikiran, tetapi dominionisme merupakan sebuah hukum. Baiklah, Anda mesti menerangkannya.